saya Syifa Alia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen perubahan dengan judul transformasi menuju organisasi berkinerja tinggi pada studi kasus PT Sukses Bersama. Latar belakang, PT Sukses Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik rumah tangga dan telah memiliki pangsa pasar yang kuat selama kurang lebih dari 20 tahun. Namun dalam satu dekade terakhir perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang diikuti oleh menurunnya tingkat profitabilitas, sehingga kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi organisasi guna meningkatkan daya saing dan kinerja di masa depan. Adapun permasalahan utama, dalam 3 tahun terakhir, produktivitas karyawan mengalami penurunan sebesar 15%, yang disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi penerapan teknologi modern. Selain itu, strategi perusahaan dinilai kurang selaras dengan perkembangan dan tren pasar, diperparah oleh struktur organisasi yang kaku serta lemah komunikasi internal. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan sistem penilaian kinerja yang belum jelas dan masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat efektivitas kerja secara keseluruhan. Tujuan analisis kelompok kita, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal sehingga dasar pengambilan keputusan, kemudian menetapkan strategi perubahan yang berlandaskan pada konsep high performance management. Selanjutnya, strategi tersebut diimplementasikan melalui penyusunan praktik manajemen sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Baik, selanjutnya analisis eksternal PESTEL. Yang pertama, politikal, regulasi industri dan penerapan produk ramah lingkungan. Yang kedua, ekonomi, fluktuasi daya beli konsumen dan meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, sosial, konsumen semakin mengutamakan kualitas produk dan teknologi. Dan yang keempat, teknologikal, perkembangan otomatisasi dalam digitalisasi dalam industri. Yang kelima, environmental, tuntutan terhadap proses produksi yang ramah lingkungan. Yang keenam, legal, standar mutu produk dan keselamatan kerja yang semakin ketat. Selanjutnya, analisis internal 7S. Yang pertama, strategi, tidak mengikuti perkembangan pasar. Yang kedua, struktur, hierarki kaku. Yang ketiga, sistem manual dan tidak terintegrasi. Yang keempat, share value, kurang informatif. Yang kelima, style kepemimpinan otoriter. Yang keenam, staff kurang kompetensi. Yang kelima, skills minim keterampilan digital. Selanjutnya, temuan utama analisis. Yang pertama, ketidaksesuaian antara strategi dan tren pasar. Yang kedua, kompetensi SDM dan teknologi. Yang ketiga, budaya organisasi belum mendukung kinerja tinggi. Yang keempat, perlu pendekatan high performance management. Selanjutnya, strategi organisasi. Transformasi menuju high performance organization terfokus pada yang pertama, penguatan SDM. Yang kedua, digitalisasi sistem. Yang ketiga, budaya kerja adaptif dan inovatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya, praktik manajemen SDM HPM. Yang pertama, rekrutmen berbasis kompetensi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, sistem kinerja berbasis KPI. Yang keempat, reward dan kompensasi berbasis kinerja. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Dan yang keenam, keterlibatan dan komunikasi karyawan. Selanjutnya, kompetensi dan perilaku yang dibutuhkan. Ada kompetensi diantaranya digital literasi, problem solving, yang ketiga continuous improvement, dan yang keempat teamwork lintas departemen. Ada perilaku diantaranya adaptif terhadap perubahan, proaktif dan inovatif, berorientasi kerja dan kolaboratif. Selanjutnya, ada keselarasan
bertahap agar proses transformasi dapat berjalan efektif. Tahap pertama adalah sosialisasi dan pelatihan awal yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman karyawan mengenai visi perubahan serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi sistem dan pola kerja baru. Tahap kedua adalah digitalisasi sistem dan penerapan KPI di mana perusahaan mulai menggunakan sistem kerja berbasis digital yang menerapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar penilaian kinerja dan pemberian reward. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan berjalan sesuai tujuan dan dapat terus disempurnakan. Sebagai kesimpulan, PT Sukses Bersama perlu melakukan transformasi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan daya saing. Penerapan high performance management menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam peningkatan kinerja organisasi melalui praktik SDM yang selaras dan terintegrasi. Dengan transformasi yang terencana dan berkelanjutan, perusahaan diharapkan mampu membangun budaya kerja yang adaptif, meningkatkan kerja karyawan, serta mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai transformasi PT Sukses Bersama menuju organisasi berkinerja tinggi. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami terbuka terhadap saran dan masukan. Atas perhatiannya, terima kasih. Kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.